Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa sikap Indonesia yang tetap bebas aktif atau non-blok dalam menyikapi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Prabowo pun menegaskan sangat menghormati semua negara dan kekuatan yang ada di dunia. ומלבנון כנראה קצת Di tengah perang Timur Tengah yang kian memanas, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap Indonesia yang tetap bebas aktif dan non-blok. Penegasan sikap Indonesia itu disampaikan dalam acara peresmian 218 jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia secara virtual pada Senin kemarin. Meski secara geografis Indonesia jauh dari kawasan konflik tersebut, Prabowo menilai dampaknya tetap bisa dirasakan. Ia menyebut dunia kini semakin terhubung sehingga konflik di satu kawasan dapat mempengaruhi wilayah lain. Karena itu, Prabowo mencermati kemungkinan negara-negara lain terseret dalam situasi krisis akibat dinamika global yang terjadi. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan Indonesia berada di jalur yang tepat dengan tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak memihak blok kekuatan manapun. Prabowo pun menilai prinsip tersebut sejalan dengan semangat kebinekaan yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Prabowo kembali menekankan bahwa Indonesia harus memperkuat kemandirian nasional dan terus waspada akan situasi geopolitik saat ini. Prabowo kembali mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi kesulitan yang ditimbulkan akibat konflik Timur Tengah, dan bahwa pemerintahannya akan siap menghadapi kesulitan tersebut mengingat kekuatan Indonesia yang besar. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, di antaranya Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Visipol Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati, dan kemudian tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden Muhammad Afid Komsandi. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Sosa. Selamat malam Prof Siti, Prof. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Afid terlebih dahulu mungkin. Mas Afid, jika memang Presiden Prabowo ya sudah menegaskan bahwa Indonesia menyatakan diri tetap non-blok. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah memastikan bahwa posisi tersebut nih Mas tidak hanya sekedar retorika, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan-kebijakan konkret yang kita ambil ya, khususnya jika dihadapkan dengan konflik di Timur Tengah ini. Salah satunya keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Perdamaian Dunia. Ya, terima kasih Mbak Soza, selamat malam ya, bahwa prinsip politik luar negeri kita adalah satu kesatuan ya dengan tujuan negara ini berdiri begitu, yaitu merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kembali lagi begitu ya, bahwa kembali lagi juga ditegaskan pada pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 99 bahwa politik luar negeri kita itu bebas aktif, Mbak Sosa. Saya menjelaskan bahwa politik kita menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Jadi ada 3 frasa besar, Mbak Sosa: bebas aktif dan kepentingan nasional. Nah, kaitannya dengan prinsip politik bebas aktif kita, gitu, atau tadi Mbak Rosa katakan non-blok ya, bahwa hal tersebut tercermin nyata begitu dalam keanggotaan kita dalam BOP.
Dan terbaru usulan kita untuk mengajukan diri kita sendiri begitu ya, Indonesia sebagai harness peace broker begitu atau juru damai dalam konteks konflik Iran, Amerika dan Israel begitu. Nah, tentu keberadaan kita di BOP, Mbak Sosa, dan upaya kita untuk menjadi juru damai di Timur Tengah dalam konteks konflik Iran dan juga Amerika Serikat tentu bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, Mbak Sosa, termasuk membela kemerdekaan Palestina, begitu ya. Tentu ini menjadi mandat konstitusi kita. Jadi ini strong statement kita, Mbak Sosa, bahwa itulah posisi kita. Dan juga kita ketika merujuk pada BOP misalkan bahwa dalam poin ya kaitan dengan nasib Palestina begitu bahwa BOP ini menjadi instrumen kita, Mbak Sosa, dalam konteks merujuk juga pada UN Resolution siap itu 2803 bahwa BOP ini menjadi mekanisme yang layak untuk ditempuh sebagai medan juang Indonesia dalam mewujudkan tujuan perdamaian dunia tersebut, Mbak Sosa. Akan tetapi dalam konteks BOP ya, bahwa kita merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri ya, bahwa dalam konteks hari ini sementara pembahasan BOP kita tangguhkan, Mbak Sosa, karena kita fokus pada diplomasi perdamaian di Timur Tengah dalam konteks konflik Iran dan juga Amerika Serikat, Mbak Sosa. Baik, mungkin memperjelas lagi nih, Mas Afid, pembahasan terkait dengan BOP dihentikan, artinya apakah pemerintah termasuk dalam hal ini lagi mengevaluasi keterlibatannya dalam BOP atau hanya tidak mau dulu untuk menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari publik mengenai apa langkah selanjutnya setelah konflik di Iran ini pecah dan bagaimana kelanjutan Indonesia dalam BOP? Ya, dalam konteks ini, Mbak Sosa, penangguhan pembahasan BOP artinya kita fokus pada penyelesaian konflik di Timur Tengah hari ini dalam konteks perdamaian Amerika Serikat dan juga Iran ya. Dan salah satu fokus kita adalah perlindungan WNI. Jadi kita hari ini fokus pada bagaimana kemudian dunia ini damai dan konflik Iran Amerika Serikat bisa segera dihentikan, Mbak Sosa. Baik, lagi fokus untuk terkait dengan konflik di Iran, itu ya poinnya. Oke. Nah, kalau menurut Prof. Mutia bagaimana nih, Prof? Apalagi kan Anda seorang pakar, Anda sudah mengamati panjang ya tentunya terkait dengan dinamika yang terjadi antara kekuatan-kekuatan besar, aliansi-aliansi strategis yang terjadi. Nah, untuk saat ini, Prof, terkait dengan bagaimana Presiden kita menegaskan bahwa kita tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan juga non-blok. Tadi kalau Mas Afid bilang ini tercermin juga dalam keterlibatan kita dalam salah satunya seperti ada BOP tadi dan juga ingin menjadi juru damai antara Amerika Serikat dan juga konflik ada di Palestina. Nah, apakah Anda melihat posisi ini dan juga apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini merupakan suatu statement yang benar-benar realistis atau justru ada pandangan lain, Prof? Ya, terima kasih Mbak Sosa ya. Mas Afid, terima kasih penjelasannya. Saya mengajar politik luar negeri Indonesia sudah 40 tahun sejak saya diangkat jadi dosen. Demikian juga saya mengajar politik dan pemerintahan Timur Tengah, juga geopolitik Timur Tengah selama itu gitu. Yang saya pelajari dari politik luar negeri bebas aktif itu kita harus mengacu pada apa yang dikehendaki Pak Hatta pada waktu itu. Wakil Presiden kita Muhammad Hatta itu mencanangkan politik luar negeri bebas aktif di dalam bukunya Mendayung di Antara Dua Karang. Jadi beliau sebetulnya bersama-sama dengan Presiden Soekarno menerjemahkan situasi politik internasional pada waktu itu memang terdiri dari dua blok, ya namanya blok. Itu saling bersaing untuk mendapatkan atau memperoleh pengaruh, ya. Itu dicerminkan dari organisasi internasional yang ada pada waktu itu. Blok Amerika Serikat membuat NATO atau North Atlantic Treaty Organization, kemudian yang blok timur itu membuat Fakta Warsawa. Itu jelas sekali dua blok. Pak Hatta mengatakan kita jangan mengikuti blok apapun. Keinginan Pak Hatta ini, konsep politik luar negeri bebas aktif ini kemudian oleh Pak Karno diterjemahkan ketika beliau kemudian mencanangkan adanya konferensi Asia Afrika. Yang di sana kemudian itu konferensi Asia Afrika terjadi di Bandung 1955, 1962 itu kemudian cikal bakal gerakan non blok itu masuk ada Brosit itu dari Yugoslavia ikut memikirkan itu namanya gerakan non blok, tidak ikut
blok manapun, tidak ikut NATO maupun Fakta Warsawa, tidak ikut kedua blok itu. Memang sulit bagi seorang presiden untuk mempertahankan prinsip ini. Nah, kalau sekarang blok itu dicerminkan ya Cina dengan Amerika. Amerika kemudian mewujudkan organisasi NATO masih, kemudian dia BOP, ya, Board Office ini. Ya, yang itu jelas dikomandani, diinisiatifi oleh Amerika. Sebelumnya Pak Prabowo, halo? Ya, baik, Bisa silakan. diterima ya? Ya, silakan lanjutkan, Prof. Halo? Baik, silakan dilanjutkan, Prof. Ya, jadi kemudian di sini Pak Prabowo itu sebelum mengatakan ikut di dalam BOP, ikut di dalam BRICS. BRICS itu jelas dikomandani oleh Cina. Baik. Di sana ada New Development Bank yang diciptakan Cina. Dia bilang ini untuk mendanai negara-negara yang menjadi anggota yang membutuhkan. Dan dananya itu tidak sedikit, nanti akan di-cover semua. Ini sudah kita ikut dalam blok BRICS dan kemudian kita juga ikut ke dalam blok Amerika. Jadi kita itu bukan non-blok sekarang, ikut blok mana-mana. Kalau kita mau mencermati yang dikatakan oleh Muhammad Hatta ya, monggo semua mempelajari itu, karena saya tuh belajar itu sejak saya mahasiswa ya. Baik. Itu untuk mencermati apa yang dikatakan. Sekarang ini bukan lagi non-blok, kita malah ikut blok mana-mana, itu bukan non-blok namanya menurut saya. Baik, jadi sudah tidak seperti apa konsep awal non-blok itu ya, Prof. Kalau dilihat dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, oke. Kalau karena begitu, syarat jadi gerakan non-blok, maaf Mbak, yang syarat penting adalah tidak boleh ikut aliansi militer. Ketika kita ikut BOP dan ternyata 2 anggota BOP itu menyerang Iran, itu sudah termasuk aliansi militer. Jadi di dalam keanggotaan BOP itu ada aliansi militer. Baik. Kita wajib keluar gitu. Baik, jadi meskipun tidak ikut menyerang Iran, tapi karena sudah menyatakan ikut aliansi militer dalam BOP, berarti ini sudah termasuk ya, artinya kalau menurut kacamata Anda sebagai ikut blok Amerika. Begitu. Baik, baik. Analisa yang menarik juga. Nah, kalau begitu Mas Hafid boleh ditanggapi nih terkait dengan kondisi geopolitik kan pasti berubah ya dari waktu ke waktu. Mungkin apa yang disampaikan Prof. Mutia ini merupakan basic dasarnya kayak terkait dengan konsep non-blok. Tapi mungkin dari pemerintah ada sanggahan nggak? Bagaimana sebenarnya alasan kuat mengapa sepertinya hampir di setiap kegiatan diplomatik atau organisasi ini kita selalu ikut, dan sehingga sekarang yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya sejauh mana batas netralitas dalam praktiknya ini, sejauh mana netralitas Indonesia dipertahankan jika konflik ini ternyata melibatkan mitra-mitra strategis Indonesia, baik itu tadi seperti di BRICS atau juga di BOP. Silakan, Mas Hafid. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Tadi saya sepakat dengan dikatakan Prof. Mutia ya, bahwa pada intinya gerakan non-blok itu kita tidak terlibat dalam fakta pertahanan manapun. Dan keanggotaan kita di BOP juga jelas bahwa BOP itu bukan organisasi fakta pertahanan ya, dan organisasi yang kemudian tujuan utamanya adalah rekonstruksi sipil dan juga perdamaian untuk Palestina. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Mbak Sosa ya, dalam konteks hubungan internasional dewasa ini begitu ya, saya sepakat dengan Prof. Mutia bahwa netralitas total itu sangat sulit, dan bahkan tidak ada negara di dunia hari ini yang benar-benar netral gitu ya. Hubungan luar negeri kami lihat sebagai sesuatu yang resiprokal gitu ya, ataupun timbal balik, dan semua negara tahu bahwa prinsip polugri kita ya adalah prinsip polugri bebas aktif gitu. Dengan prinsip tersebut tentu netralitas kita akan tetap dipertahankan ya, sejauh memang konflik tersebut, dalam konteks ini konflik Iran Amerika Serikat misalkan, tidak mengancam kedaulatan langsung begitu ya, dan juga kepentingan nasional kita. Dan sekali lagi Mbak Sosa, bahwa netralitas kita ataupun polugri bebas aktif kita itu bukan netralitas pasif Mbak Sosa begitu ya, melainkan netralitas aktif begitu, yang mana kita dapat menavigasi kepentingan nasional kita, termasuk mewujudkan perdamaian dunia dalam implementasi polugri kita Mbak Sosa. Di tengah tentu tadi sampaikan Prof. Mutia bahwa kalau dulu bloknya adalah fakta NATO dan juga fakta Warsawa, hari ini ada Amerika dan Cina. Dan itulah kemudian fakta rivalitas hari ini Mbak Sosa, dan netralitas tersebut dapat kita pertahankan ya selama kita Indonesia begitu mampu meyakinkan mitra strategis kita begitu bahwa
bermitra dengan Indonesia, bekerjasama dengan negara kita itu lebih menguntungkan daripada memaksa kita untuk memihak gitu. Itu yang kemudian prinsip netralitas aktif kita, Mbak Sosa. Oke, itu Boleh saya menyela? Mbak Susan? boleh ditambahkan Karena tentu saja, Prof. kalau mohon maaf Mas Hafid ya, ketika Silakan, Prof. Pak Hatta itu menjelaskan tentang non-blok, yang dia tentang pertama non-blok bukan netral. Non-blok itu bukan netral. Non-blok itu tetap aktif. Non-blok itu tidak ikut blok, bukan netral. Kalau netral itu sudah pasif, tidak mau ikut campur tangan apapun. Pak Hatta justru menjelaskan yang namanya non-blok, nanti monggo dibaca bukunya Pak Hatta ya, itu adalah kita tetap di antara dua karang itu bisa Betul, memainkan, sepakat. gitu. Tapi Betul, bukan netral. Ya. Salah kalau kita mengatakan kita netral. Tidak, kita tidak netral. Kita tetap aktif untuk mendayung itu tadi, mencari celah-celah untuk tetap aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia tanpa ikut salah satu bloknya. Maka dari itu penting bagi presiden politik luar negeri itu harus diformulasikan, Mas. Jadi apa yang dilakukan itu bagian dari formulasi politik luar negeri. Saya mengajar politik luar negeri, terus terang susah mencari apa sebetulnya formulasi dari dari Pak Prabowo ya. Kebiasaan kita ini bukan, saya tidak tahu kalau ada di undang-undang, tapi kebiasaan kita adalah presiden itu akan pidato setiap tanggal 16 Agustus mempertanggungjawabkan setahun yang telah dilakukan dan mengatakan setahun yang ke depan yang akan dilakukan. Untuk politik dalam negeri saya bisa mengikuti, tapi politik luar negeri saya getting lost lah, makanya saya kalau Mas Hafid tahu apa formulasi politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo itu tulisannya itu di mana? Apakah itu sudah disetujui oleh parlemen? Itu yang saya terus terang bukan praktisi ya. Saya secara teori harusnya begitu. Gitu. Baik. Nah, mungkin Mas Hafid bisa disampaikan apakah formulasi yang ingin diketahui oleh para akademisi termasuk Prof. Mutia dan juga masyarakat umum terkait dengan bagaimana kebijakan luar negeri di era pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa diketahui itu apakah termasuk dalam sidang tahunan MPRC tanggal 16 Agustus atau mungkin dalam sidang pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri di awal tahun kan biasanya kita tahu ya itu ada atau bagaimana sebenarnya? Ya, tentu kebijakan polugri kita, Mbak ya, tadi saya sampaikan bahwa saya sepakat dengan Prof. Mutia ya bahwa bebas aktif kita, non-blok kita adalah non-blok yang aktif ya, kemudian banyak menginisiasi dan juga tentu tidak berpihak pada blok pertahanan manapun. Nah, dalam konteks ini Mbak Sosa perlu kita ketahui bahwa kebijakan polugri kita itu tidak berangkat dari ruang kosong gitu ya, tentu kita merujuk utamanya pada Konstitusi 45 begitu, di mana tujuan negara kita, tujuan berdirinya negara kita juga menjadi cerminan kebijakan polugri kita hari ini. Dan kaitannya dengan rumusan kebijakan polugri Presiden Prabowo juga dalam beberapa kesempatan sudah menegaskan bahwa kita tidak akan berangkat dari prinsip politik, kita tidak akan beralih ya satu jengkal pun dari prinsip politik luar negeri bebas aktif kita, yang mana setiap tahun bahkan setiap minggu itu update terkait dengan dinamika politik internasional disampaikan oleh Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Dan dalam konteks ini tentu ada banyak pihak yang kemudian tadi ya menyampaikan kaitannya dengan rumusan ataupun dengan kaitannya dengan kebijakan politik luar negeri kita, Mbak Sosa. Dan itu bisa kita ketahui dari banyak pernyataan Presiden Prabowo termasuk disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Mbak Sosa. Baik, nah kalau begitu kita akan fast forward sedikit terkait dengan pembahasan ini. Jadi kita sepakat bahwa non-blok ini seharusnya menjadi prinsip utama, apalagi tertuang juga dalam undang-undang dasar kita ya. Nah kalau begitu Prof. Mutia, jika sebagai pakar, dan Anda tadi sudah mendengar juga apa yang disampaikan oleh Mas Hafid kurang lebih ya, dan apa yang dijelaskan oleh Prof. Mutia, kira-kira apa menjadi masukan Anda agar Indonesia nih Prof, di tengah kondisi geopolitik, dinamika yang ada saat ini bisa tetap memainkan perannya sebagai negara yang memegang teguh prinsip non-blok tersebut, dan juga tetap paling penting adalah tidak lupa bahwa kepentingan nasional kita ini adalah di atas segalanya. Silakan. Ya, kalau saya memberi masukan ya, tadi Mas Hafid itu tidak menjelaskan mana formulasi itu tertulis, Mas.
formulasi itu tertulis dari kepresidenan dan kemudian disetujui oleh MPR. Maaf, oleh parlemen. Ya, dalam hal ini kita DPR. Jadi itu tertulis, yang itu dirilis oleh semua orang, semua presiden itu selalu berpidato tanggal 16 Agustus, semua bisa diikuti. Lah, itu masukan saya. Sekali lagi saya ini banyak teori ya. Saya mengajarkan teori. Jadi saya tidak pernah terus terang kok praktek gitu, tidak ya. Jadi saya itu mengamati pelaksanaan politik luar negeri, itu yang pertama. Yang kedua, politik luar negeri itu definisinya adalah politik dalam negeri yang ditujukan keluar. Jadi politik itu dalam negeri, dibuat di dalam. Jadi praktek-praktek di luar itu implementasinya, tapi harus berdasarkan formulasi. Jadi bukan harus berdasarkan formulasinya apa, kemudian prakteknya apa. Jangan yang dilakukan tidak berdasarkan yang ditulis tidak pernah dilakukan. Itu kesalahan kita. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin menyinggung ya, tapi demi negara ini kan bahwa formulasi politik luar negeri itu harus kemudian dipertanggungjawabkan di publik. Kalau bisa publik itu diajak bicara, bukan setelah dilaksanakan seperti sekarang ini. BOP sudah diikuti baru kita diajak rembukan. Salah itu. Sebelum kita memutuskan untuk masuk BOP, masuk BRICS, kita rakyat semuanya itu, maksud saya ya tentu saja wakilnya di parlemen itu diajak bicara, diskusi. Ya, jadi diajak rembukan, karena politik luar negeri yang sukses itu yang didukung oleh rakyat. Ya. Baik. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian kalau terlibatan kita di dalam penyelesaian konflik Timur Tengah itu jauh dari Indonesia ya. Kita membutuhkan waktu 10 jam, tapi bukan berarti kita tidak punya hubungan erat dengan wilayah itu ya. Kita punya hubungan emosional, selain itu juga karena keterikatan persamaan keagamaan, tapi kita juga terikat dengan kerjasama ekonomi ya, dan kepentingan lain ya, terutama ekonomi ya. Jadi itu jauh, prioritaskan dulu untuk menyelesaikan yang dekat lah kalau saat ini ya, kalau menurut saya ya. Itu dalam negeri itu harus dibenahi. Sekarang ini banyak yang harus dibenahi Mas, di dalam negeri. Bukan berarti kita terus cuek atau tidak acuh kepada yang terjadi di luar, tapi di dalam negeri itu harus diprioritaskan. Politik luar negeri harus untuk kepentingan sebanyak-banyaknya ke dalam. Kita terlibat menyelesaikan konflik Iran, Amerika, Israel ini, kepentingan kita apa? Baik. Ya mungkin minyak ya terus jadi terhambat. Oke, kalau itu minyak. Tapi kalau sekarang ini kita ingin menyelesaikan, momentumnya tuh belum tepat. Suasana ini masih memanas. Baik. Gitu ya. Jadi ini teori negosiasi adalah, negosiasi itu atau penengah itu akan sukses kalau ada momentum itu saat yang tepat untuk berunding. Baik. Catatan yang sangat penting dan substantif nih sebenarnya Mas Hafid bagi pemerintah ya, untuk memformulasikan lebih jelas lagi terkait dengan kebijakan luar negeri yang akan dimainkan. Nah, kalau begitu Mas Hafid boleh diberikan tanggapan terkait dengan apa masukan yang disampaikan oleh Prof. Mutia. Sekaligus mungkin ada bocoran nggak nih Mas Hafid? Kami menghimpun juga dari beberapa pemberitaan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menyampaikan juga statementnya terkait dengan dinamika yang terjadi di dunia global dalam waktu dekat. Nah, apakah ini sudah ada terinfo kapan kira-kira kita akan bisa mendengar langsung bagaimana sikap Presiden? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Saya tadi juga sudah menangkap ya apa yang disampaikan Prof. Mutia, bahwa beberapa masukan termasuk dari akademisi, dari Prof. Mutia, begitu dari kampus, dari elemen masyarakat sipil juga tentu secara terbuka Presiden Prabowo dan juga pemerintah merespon tersebut dan juga menerima masukan tersebut Mbak Sosa. Kemudian kaitannya dengan reformasi tadi ya, tentu kita bisa cek bahwa setiap tahun ketika pada pidato kenegaraan itu, termasuk pada pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri, juga disampaikan terkait formulasi kebijakan kita, dan kita bisa berangkat di situ. Dan akan tetapi dalam konteks ini dinamika global tentu menuntut ya adanya penyesuaian begitu dengan konteks dinamika yang terjadi dalam politik internasional hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak Sosa, kaitannya dengan arahan Presiden begitu,
kami juga mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat, kami juga belum tahu ya kapan kemudian arahan tersebut akan disampaikan oleh Presiden kepada termasuk pada masyarakat, termasuk pada menteri dan juga pemerintah daerah begitu, yang pada intinya bahwa semua langkah politik luar negeri Presiden tentu berawal dari domestik, dari kebijakan dalam negeri, dan apa yang saya mau Presiden nantinya juga akan merespon Mbak Sosa bagaimana kekhawatiran publik ya kaitannya dengan situasi global hari ini, dan Presiden juga nanti akan menyampaikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran publik karena dalam konteks hari ini termasuk dalam kesetiaan energi dan pangan kita, Mbak Sosa itu sampaikan Menteri SDM juga aman, dan tentu akan ada beberapa penyampaian Presiden, dan nanti kita tunggu Mbak Sosa kapan akan dilaksanakan arahan tersebut, Mbak Sosa. Baik, kita akan nantikan bagaimana kelanjutannya, dan paling penting tadi ya Mas Hafid, catatan atau masukan yang disampaikan oleh para akademisi yang diwakilkan mungkin oleh Prof. Mutia. Ini tentu saja kita harapkan perbaikan terus-menerus, evaluasi terus-menerus sehingga arah pemerintahan kita juga menjadi... Mas Sosa, kita sangat terbuka akan tersebut. Betul sekali. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Prof. Mutia dan juga Mas Hafid. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Mutia, terima Mas Sosa, kasih salam sehat. Mas Hafid. Assalamualaikum. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar